Kembali bersama dengan saya Parisman Sialoho SMH, praktisi hukum, pengamat dan pemerhati terhadap penindasan sosial di tengah masyarakat, dan turut membantu demi terwujudnya keadilan atas terampasnya hak secara konstitusional sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana kita dapat melihat, jika berita ini benar, sudah beredar luas di tengah masyarakat dan dikonsumsi publik secara terbuka, atas pemberitaan terkait adanya seorang ibu yang memiliki 2 orang anak, di mana berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh anak tersebut saat membangun narasi di Bundaran HI ingin menjual ginjal mereka dengan untuk membebaskan orang tuanya yang sedang ditahan di salah satu Polres. Sangat disayangkan dan miris secara sosial bagaimana kita melihat kondisi di mana seorang anak ingin menjual ginjalnya demi untuk menyelamatkan atau menebus atau membebaskan orang tuanya dari penjara. Di mana persoalan ini diduga adalah hubungan keluarga, di mana si pelapor adalah bagian daripada keluarga juga yang melaporkan dengan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan barang dan uang. Sangat disayangkan. Tentu apa yang disampaikan oleh anak di dalam keterangannya di Bundaran HI, yang paling miris adalah dalam pemeriksaan seharusnya tersangka atau yang diperiksa harus mendapatkan bantuan hukum atau didampingi penasihat hukum. Namun menurut keterangan yang disampaikan anak tersebut, ibu tersebut diperiksa dalam keadaan tidak didampingi, sementara pelapor didampingi oleh kuasanya. Di dalam pasal 54 KUHP bahwasanya tersangka atau terdakwa wajib untuk didampingi kuasa hukum atau bantuan hukum. Pasal 55-nya, tersangka atau terdakwa wajib menunjuk kuasanya sendiri atau bantuan hukumnya. Kemudian di pasal 56-nya, pemerintah atau penyidik seharusnya wajib juga untuk menunjuk kuasa hukum terhadap tersangka saat diperiksa di tingkat penyidikan maupun nanti di tingkat pengadilan saat dia terdakwa. Apabila sampai kepada tingkat pengadilan menjadi terdakwa tidak juga kunjung didampingi, ini secara hukum patut disebut dengan istilah tidak sah atau batal demi hukum. Untuk itu, atas dasar keadilan sosial sebagaimana menjadi personifikasi ideologi Pancasila, sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana asas hukum kita equality before the law, yang menekankan kepada aspek kesetaraan dan menekankan kepada aspek yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Tentu adegium hukum kita yang menyatakan fiat justia ruat solum, artinya sekalipun langit runtuh, hukum harus tetap ditegakkan demi tercapainya suatu keadilan. Salam logika berpikir untuk menuju kepastian hukum. Terima kasih.